Pak Anton dan teman-teman, selamat siang. Dimanapun Pak Anton dan teman-teman berada, kami yakin Pak Anton dan teman-teman selalu dalam keadaan yang bahagia, sehat, dan tetap produktif meskipun di rumah aja. Siang ini kami akan menemani diskusi kita mengenai teori informasi organisasi. Teori ini sebenarnya sudah banyak didiskusikan dan disinggung dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Sehingga kami mengharapkan teman-teman akan dapat lebih mudah dalam memahami teori ini, sekaligus teman-teman aktif dalam diskusi kita pada siang hari ini, bertanya sekaligus menambahkan informasi yang teman-teman ketahui tentang teori informasi organisasi ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai teori informasi organisasi ini, kami akan mengajak Pak Anton dan teman-teman untuk menonton sebuah video singkat yang sangat berkaitan dengan topik pembahasan kita hari ini, yaitu teori informasi organisasi. Setelah menonton, teman-teman silakan hening dulu sejenak untuk menimbang-nimbang apa kaitan video kita dengan teori informasi organisasi. Oke. Bisa mendengarkan video konferensi ini. Yang pertama adalah kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas respon cepatnya terhadap kondisi di daerah masing-masing. Mari kita mengajak warga untuk hidup bersih dan sehat, mulai dari cuci tangan, etika batuk, etika bersih, minum vitamin, membersihkan lingkungan dan sebagainya. Ini mohon kiranya nanti disosialisasikan, ajak tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk mungkin ada relawan-relawan yang ini kita pakai sebagai satu spokesperson untuk mereka nanti menyampaikan informasi yang lebih banyak. Mohon dengan format, seandainya masih ada event-event kerumunan yang besar untuk dibatalkan atau ditunda dulu. Dan kami minta dukungan Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota yang ada rumah sakitnya, baik milik kita sendiri dari pemerintah maupun milik swasta, juga diajak bicara agar kita menyediakan tempat pemeriksaan gratis kepada mereka yang barangkali merasa dirinya demam, dia merasa batuk-batuk, merasa pilek, agar kemudian direspon untuk pengobatan gratis. Mohon kepada Pak Gubernur, kami bisa diberikan solusinya agar kami bisa mencari alat APD untuk tenaga ini yang ada di rumah sakit. Persoalannya hampir sama Bapak Gubernur dengan daerah-daerah yang lain. Ini soal APD, alat pelindung diri, masker. Khusus untuk APD dan peralatan, sekarang karena hampir semua sama masalahnya itu, maka kita ambil keputusan dulu aja ya. Tolong seluruh rumah sakit beserta kebutuhannya disiapkan, diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga nanti kami akan bicara dan kami akan menyampaikan langsung ke pusat untuk mencarikan alternatif-alternatif. Pak Anton dan teman-teman baru saja menonton video mengenai Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang melakukan video conference atau rapat online dengan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah. Topik yang dibahas yaitu mengenai langkah-langkah yang dilakukan Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu apa kaitan dengan teori informasi organisasi yang akan kita bahas? Saat ini kebutuhan masyarakat
menjadi informasi penting bagi pemerintah. Pemerintah sebagai sebuah organisasi mengelola berbagai informasi yang jumlahnya sangat banyak berupa kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dalam menyikapi hal ini, tentu pemerintah melakukan koordinasi antara berbagai bagian atau tim di dalam pemerintahan sebagai organisasi. Koordinasi ini sangat penting dilakukan untuk mengelola berbagai informasi yang sangat beragam dan seringkali tingkat ketidakjelasan atau ambiguitasnya sangat tinggi. Nah, kemampuan pemerintah sebagai organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, mengatur, dan memaknai informasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh ini bagi kami sangat menarik untuk dibahas karena relate dengan apa yang kita alami saat ini. Nah, contoh ini akan dipakai dalam pembahasan kita sejak awal ini sampai nanti akhir pembahasan mengenai teori informasi organisasi atau Information Organization Theory. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya secara lebih mendalam mengenai teori ini. Selamat mengikuti. Teori informasi organisasi atau Information Organization Theory merupakan teori yang disampaikan oleh Kalvik. Teori ini merupakan sebuah pendekatan untuk memakan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, menggunakan dan memaknai informasi yang mereka terima. Organisasi tidak hanya berfokus pada struktur dan perencanaannya, melainkan berfokus pada komunikasi atau pertukaran informasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kalvik meyakini bahwa organisasi berbicara dengan dirinya sendiri. Kalvik melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang mengambil sebuah informasi yang membingungkan atau ambigu dari lingkungannya dan membuat informasi tersebut menjadi masuk akal. Dalam West dan Turner 2018, halaman 335 sampai halaman 336. Dan tidak hanya sampai pada tahap itu saja. Organisasi juga menentukan siapa yang harus menerima informasi tertentu demi tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, tim-tim dalam sebuah organisasi juga perlu untuk memilah informasi mana yang sesuai dan dibutuhkan oleh timnya. Tim-tim dalam suatu organisasi saling terkait dan bergantung satu sama lain. Kalvik pertama kali memperkenalkan pendekatan teoritis yang menjelaskan bagaimana organisasi memahami dan menggunakan informasi dalam bukunya The Social Psychology of Organizing dalam West dan Turner 2018 halaman 337. Pemrosesan informasi tidak hanya terbatas pada penerimaan informasi, tetapi yang lebih penting adalah mengartikan dan mendistribusikan informasi yang diperoleh dalam organisasi. Ada dua perspektif teori utama yang mempengaruhi teori informasi organisasi, yaitu teori sistem umum dan teori sosiokultural Darwin. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori sistem umum. Teori sistem umum bertujuan untuk menjelaskan pengaruh informasi dari lingkungan luar organisasi dan untuk memahami pengaruh yang dimiliki organisasi terhadap lingkungan eksternalnya. Wake menerapkan teori sistem umum dalam pengembangan pendekatannya untuk mempelajari bagaimana sebuah organisasi mengelola informasi. Teori sistem umum secara khusus berguna dalam memahami saling keterhubungan yang ada di antara berbagai unit organisasi. Organisasi biasanya terdiri atas tim atau kelompok yang berbeda. Meskipun unit-unit ini mungkin berfokus pada tugas yang mandiri atau yang berbeda, namun tujuan organisasi sebagai landasan yang utama tetap harus dipegang.
organisasi tergantung pada gabungan informasi, sehingga mereka dapat membuat penyesuaian untuk mencapai tujuan. Jika satu tim gagal atau lambat dalam menerima dan memaknai suatu informasi, tujuan bersama dalam sebuah organisasi akan sulit tercapai. Komponen penting dari teori sistem umum, dan khususnya dalam memahami informasi pada sebuah organisasi, adalah umpan balik, yaitu informasi yang diterima oleh sebuah organisasi dan para anggotanya. Jika sebuah organisasi berharap untuk bertahan dan mencapai tujuannya, organisasi ini akan mulai menerapkan sebuah siklus umpan balik untuk memperoleh informasi yang penting dan mengurangi ketidakpastian. Umpan balik juga menunjukkan bahwa masing-masing bagian dalam tim saling terkait dan saling terhubung satu sama lain. Kesaling terhubungan ini juga penting untuk mengurangi ambiguitas atau kebingungan mengenai informasi yang diinginkan. Contohnya, seperti dalam pemerintahan suatu negara, terdapat banyak kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Militer, Pemerintahan, Kedaerahan, dan lain-lain. Setiap kementerian tersebut memiliki tujuannya masing-masing yang independen untuk mengelola negara tersebut. Masing-masing kementerian saling terhubung dan tidak ada yang lebih penting. Seluruh bagian dalam tim sama pentingnya. Karena seluruh tim memberikan informasi yang sama pentingnya dalam mencapai tujuan akhir. Seluruh bagian tim juga tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Misalnya seperti saat terjadi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kementerian Sosial menerima informasi atau umpan balik yang tidak sesuai dari masyarakat atau pemerintah daerah mengenai keadaan masyarakat dan kebutuhan yang sangat diperlukan. Ketidaksesuaian informasi tersebut akan mempengaruhi kinerja kementerian lain, misalnya Kementerian Keuangan yang terkait dengan pendanaan. Lalu kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori evolusi sosiokultural Darwin. Perspektif kedua yang telah digunakan untuk mendeskripsikan proses di mana organisasi mengumpulkan dan memahami informasi adalah teori sosiokultural atau Theory of Sociocultural Evolution. Survival of the fittest, atau yang dapat bertahan adalah yang paling mampu menyesuaikan diri, merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan teori ini. Tujuan akhir tiap organisasi adalah bertahan, dan manusia bekerja untuk menemukan strategi terbaik untuk tetap hidup. Meskipun pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial yang terjadi dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memahami informasi, namun awalnya teori ini berasal dari bidang ilmu biologi. Teori evolusi mulanya dikembangkan untuk menggambarkan proses adaptasi yang dilalui oleh organisme hidup dengan tujuan untuk berjuang dalam lingkungan ekologis yang penuh dengan tantangan. Charles Darwin menjelaskan adaptasi ini dalam bentuk mutasi yang memungkinkan organisme untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Beberapa organisme tidak dapat beradaptasi dan mati, sedangkan lainnya berubah dan tetap hidup. Campbell memperluas teori ini untuk menjelaskan proses di mana organisasi dan anggota mereka beradaptasi dengan kondisi sosial di sekitar mereka. Teori evolusi sosiokultural mempelajari perubahan yang dibuat oleh individu dalam perilaku dan harapan sosial mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan sosial mereka. Wake mengadaptasi teori evolusi sosiokultural untuk menjelaskan proses yang dilewati oleh organisasi dalam beradaptasi terhadap tekanan informasi. Tekanan-tekanan ini mungkin merupakan hasil dari informasi yang memiliki tingkat ambiguitas yang tinggi. Maka, secara umum, teori ini menjelaskan tentang penyesuaian sosiokultural atau menyesuaikan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat. Pemerintah sebagai organisasi menerapkan teori evolusi sosiokultural Darwin dalam kebijakan mengenai COVID-19. Pemerintah menyesuaikan kebijakannya sebagai organisasi dengan sosial budaya yang ada di Indonesia. Misal contoh konkretnya yaitu
pemerintah yang membuat kebijakan untuk tidak melakukan lockdown di Indonesia. Kebijakan ini berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim-tim di bawah organisasi besar yaitu pemerintah. Contoh informasinya yaitu Indonesia memiliki banyak UKM yang kecil dan menengah yang akan mengalami kerugian besar jika pemerintah melakukan lockdown. Maka, kebijakan yang pemerintah berikan sebagai sebuah organisasi melihat penyesuaian informasi yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu tidak melakukan lockdown. Asumsi teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi merupakan proses untuk menjelaskan informasi yang membingungkan atau ambigu melalui penafsiran pesan, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami dan masuk akal. Organisasi terdiri dari individu-individu yang termasuk dari bagian unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarki, berhubungan satu dengan lainnya dan memiliki fungsi yang berbeda-beda pada suatu lingkungan. Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori ini. Asumsi pertama adalah organisasi informasi merupakan lingkungan yang memberikan rangsangan atau input berupa informasi kepada organisasi. Lingkungan informasi yang dimaksud berbeda dengan lingkungan fisik di mana organisasi berada. Organisasi berada di lingkungan informasi, artinya organisasi perlu untuk mencari informasi dari lingkungan informasi tertentu. Contoh, pemerintah sebagai organisasi ingin memberikan bantuan kepada masyarakatnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi, agar bantuan tepat sasaran, pemerintah mencari informasi kepada pemerintah daerah mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Hal ini penting agar pemerintah bisa memberikan bantuan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakatnya melalui informasi pemerintah daerah. Asumsi kedua adalah informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Menurut Weik, asumsi kedua ini berfokus pada ambiguitas yang terdapat pada suatu informasi. Organisasi juga perlu menentukan anggota mana yang lebih mengetahui atau memiliki pengalaman dalam menghadapi informasi penting yang didapat. Rencana juga perlu disusun untuk memahami suatu informasi. Ketidakjelasan mengacu pada pesan yang rumit, tidak pasti, dan tidak dapat diprediksi. Pesan ambiguitas sering muncul dalam suatu organisasi. Tim dalam organisasi harus mencari cara untuk mengurangi ketidakjelasan, karena pesan yang disampaikan tidak mudah dipahami. Contoh, dalam menangani pandemi COVID-19, pemerintah seringkali dihadapkan dengan informasi yang tidak jelas atau tingkat ambiguitasnya tinggi. Beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan statement bahwa musim kemarau atau suhu tinggi dapat membunuh virus ini. Informasi ini tentu berasal dari orang-orang sekitar Presiden. Menurut peneliti di Universitas Gadjah Mada, hal ini kurang tepat. Dalam hal ini, Presiden kurang bisa mengurangi ambiguitas sebuah informasi, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat. Semestinya, Presiden hanya mendengar informasi mengenai hal ini, misal dari Menteri Kesehatan yang kredibel. Asumsi ketiga, organisasi terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ambiguitas dalam suatu informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa informasi dapat lebih mudah dipahami jika organisasi bekerja sama dalam melakukan aktivitasnya. Menurut Weik, proses mengurangi ketidakjelasan adalah sebuah aktivitas bersama dalam suatu organisasi, dan bukan tanggung jawab satu bagian organisasi saja. Contoh, karena terjadi pandemi, pemerintah sebagai organisasi harus tetap berkomunikasi dengan anggota-anggotanya, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, melainkan melalui media daring, agar komunikasi berjalan dengan baik dan dapat mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas sebuah informasi. Masing-masing kementerian atau bagian dalam organisasi pemerintahan saling memberikan informasi. Hal ini menunjukkan adanya saling ketergantungan di antara bagian dalam organisasi.